Halo, Om Swastiastu. Suara saya agak serak. Karena apa? Ntar saya kasih tahu. Sampun nabigator sebentar tiang sarang sami kecunuk malih sarang tiang Jun Bintang. Dan hari ini kita tetap masih start di Kebun Vintage Cards untuk bertemu dengan seseorang yang bertanggung jawab atas habisnya suara saya. Ini gara-gara event Akbar kemarin. Apakah event itu? Ntar kita akan kupas tuntas di Ngopling. Karena kita akan bertemu dengan biang kerusuhan kemarin. Baik, terima kasih terus menunggu acara ini. Dan siapa-siapa saja yang menjadi bintang tamunya. Karena kita mengundang banyak sahabat, teman, dan tolan khususnya Nak Bali nih Ki, yang menginspirasi dan membuat perubahan keren untuk anak-anak muda di Bali. Dan kita masih di Ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyumatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Baik, bintang tamu saya kali ini anak muda, mantan pemain band keren, IO, event organizer, businessman, pengusaha muda, dan bukan hanya beliau, istrinya juga keren banget. Kita langsung jemput saja. Siapakah bintang tamu saya? Ini udah lama banget saya booking beliau nih. Baru sekarang ada kesempatan. Woi, Om Swastiastu. Swastiastu. Jero, adik kak gue sing main-main. Sehat. Langsung karo baik beli. Pasti bagus suaranya. Tadi saya bilang di depan. Walaupun sering begadang. Orang yang bertanggung jawab atas suara saya ntar saya undang. Kita pakai seatbelt dulu. Jero Andi. Oke. Siap. Sambil jalan ya. Nggih, siap. Langsung. Matur suku semua lu udah bangun pagi. Nggih, Biasanya tiap hari Jero Andi jam berapa bangun? Nggak tentu beli. Kalau kadang-kadang kalau ada event kayak gini apa skalanya juga udah lumayan besar sih. Lebih ke tanggung jawab sebenarnya beli gitu loh ya. Tanggung jawab kepada eventnya. Ya. Pada eventnya juga karena itu kan berdampak pada nanti dengan pengunjung nanti. Kalau ada beberapa persiapan yang belum siap kan saya jadinya yang nggak enak jadinya gitu loh. Pertanggung jawaban juga sama panitia yang lain kayak gitu. Dan saya lihat kemarin event kemarin teman-teman yang belum tahu, Jero Andi ini adalah salah satu penggagas Pica Fest. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Pica Fest, apa sih Pica Fest itu? Kok pica? Cara pica, paica gitu bukan ya? Ya kalau bahasa ya? Bali paica ya benar. Makanya banyak teman-teman nanya ini pica nih paica ya. Jadi pica itu ada singkatannya, Paradise Island Clothing Association. Apa itu? Jadi dia asosiasi clothing baju untuk Bali. Jadi kita kalau kita ngomong 2014 dulu itu kurang lebih panitia itu official itu kurang lebih sekitar 30 orang. Wow. Dan ketika kurang lebih ya saya lupa soal 30 orang dan semua punya tugasnya masing-masing. Nah, itu owner clothing semua. Owner clothing. Jadi kalau banyak yang ngira, wih Pica ini eventnya EO-nya siapa sih? Jadi kita nggak pakai EO. EO itu event organizer kita nggak pakai. Jadi memang dari kita untuk kita semuanya. Tapi berhubung beberapa official itu ada yang seperti saya mampu di produksi. Bagian produksi. Ada yang mampu di dekorasi, ada yang mampu di keamanan. Artinya dia punya skill lebih lah daripada usahanya dia di clothing ini. Disinilah semuanya hidup cara lawar beli madok ini pangjalan gitu loh beli model. Dari besi dadanya gitu. Nah, kenapa ada ide untuk membuat Pica ini? Nah, idenya itu sebenarnya kita awalnya pernah dibuatin event sama salah satu brand motor besar. Nah, brand motor yang kita ini siapa? Pica. Anak-anak clothing. Sudah pernah dibuatin event dan pada saat itu lumayan agak rame. Kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah. 2014 kalau nggak salah itu pernah dibuatin. Tarik data dari sana. Nah, ternyata ada nih di luar Bali kan ada nih event-event gede juga. Yang eventnya itu seperti kita yang acara-acara clothing lah, gitulah.
di Jakarta ada, di Bandung apalagi Surabaya setahu saya ada kan gitu kan. Nah, akhirnya mereka kan pakai EO tuh, bukan seperti kita. EO-nya ini nyari kita. Bikin di Bali yuk kayak gitu. Bikin di Bali ya. Terus ada beberapa pertanyaan kita pada saat itu, kalau aku kurangan peserta gimana gitu loh kasarnya. Kalau emang kurang peserta ya udah tarik aja clothing di luar Bali untuk masuk ke Bali gitu. Bukan berarti kita rasis atau gimana. Betul. Tapi kan ini mengutamakan kan mengutamakan teman lokal dulu gitu loh. Akhirnya kita berpikir kalau memang dari kita sudah punya kemampuan untuk buat acara, buat apa kita pakai EO lagi kayak gitu lah kasarnya. Ya udah kita bentuk aja lah kepanitiaan gitu. Akhirnya terbentuklah di awal itu 30 orang. Dan 30 orang di awal. Seleksi alam sampai di tahun 19 terakhir 2017 kalau nggak salah itu udah 14. Dari 30 hampir setengahnya udah mundur. Ya, jadi satu orang ini dah ambil kerjaan dah 2-1 dia ngambilnya. Jadi satu orang ini ngambil 2 kerjaan, ada dan mampu mereka lah dan mampu semuanya gitu. Gitu. Jadi officialnya apa sih tugasnya sebenarnya lebih ke membuat ini sih perencanaan di awal aja. Kalau saya kebetulan di head produksi, jadi dari layout, layout posisi bootnya ini, bootnya itu, habis itu panggung di mana aja, gimana rule-nya tuh biar orang tuh nyaman berada di sana. Dengan itu berarti yang menentukan. Itu saya menentukan semua. Artinya jarak-jarak boot itu ada mau berapa gitu loh. Misalnya jarak boot A sama B ini jaraknya 8 meter nih, bisa untuk berapa orang nih yang datang yang bisa lewat jalur itu tuh itu saya punya urusan. Gitu. Buat teman-teman kemarin juga mungkin yang ngantri toilet itu sebenarnya kerjaan saya. Toilet sudah mulai diperhitungkan sekarang. Sekarang udah diperhitungkan. Karena gini loh Jun, itu spek itu udah 2 tahun lalu saya pakai spek yang sama. Jumlah toilet semua pakai yang sama. Nah, saya pikir kan tahun ini kan antusias semua orang itu hampir sama dengan 2 tahun lalu gitu loh sebelum pandemi. Ternyata tahun ini pecah banget gitu. Bahkan beberapa ada yang sampai kemarin komplain paling banyak itu yang pertama yang saya baca itu yang antri di toilet itu. Antri di toilet, habis itu helm hilang. Itu mereka komplainnya di sosmed. Komplain di sosmed. Cuman kalau helm hilang sebenarnya kita kan sudah kerjasama dengan petugas yang berwenang lah bisa gitu kan. Dan itu tanggung jawab panitia. Dan itu saksing ngidang urus gitu. Ya, dan itu juga nggak di area kita. Kalau toilet di area kita saya tanggung jawab. Jadi hari ketiga itu udah saya tambahin toilet lagi 10 kalau nggak salah dan posisi saya sebar. Luar biasa. Ya. Nah, dari sekian banyak ini Picapes keberapa? Ini yang ke-7. Ini paling pecah nggak? Ini yang paling pecah. Karena memang Picapes itu kendala saya nyari tempat aja. Tempat aja. Bali ini kalau saya bilang hampir tidak ada tempat untuk untuk menampung kreasi anak muda, nggak ada. Di mana yang ada tempat besar, lapangan besar yang bisa kita buat event, nggak ada. Dan pasar khususnya. Nggak ada. Betul. Karena saya kan pingin bikin acara Pica ini kan memang harus di Denpasar karena Denpasar kan ibu kota kita gitu loh. Betul. Ya otomatis dan gampang banget dijangkau oleh semua. Gampang banget. Karena lapangan sekarang besar tapi penunjang parkirnya ada nggak? Itu yang paling penting. Biar nggak kita nanti bisa bikin acara besar, acara mewah, bandnya bagus-bagus main, parkir sih ada bagus-bagus, parkir nggak ada buat apa gitu loh. Benar. Gitu. Dan kemarin adalah pertama kalinya event besar diadakan di lapangan di Mandala Renon Denpasar. Itu jarang loh. Jarang banget. Kok bisa tembus sih? Itu panjang story-nya itu. Itu panjang story-nya. Artinya memang sih kita tuh berharap banget bikin punya acara tuh di sana. Bikin Pica next itu dari kemarin terakhir di Matahari Terbit karena udah nggak ada pilihan. Kita mau pinginnya ini kayaknya hanya lapangan Renon yang bisa mengatasi masalah kita dari tahun ke tahun ini kayak gitu. Karena satu tempatnya memang besar. Terakhir kita 2019 di Matahari Terbit itu luasnya 1 hektar Jun. Yang sekarang ini 2,5 hektar. Artinya 1,5 lebih besar. Gitu loh. Habis itu penunjang parkir dia ada. Oke lah ngambil badan jalan, yang penting kita lapor sama petugas berwajib kan gitu kan. Ya masih dihitung rapi bisa lah gitu loh. Ini bisa di lapangan Renon gitu loh. Kalau di lapangan lain kan mungkin parkirnya yang nggak ada, kayak gitu. Atau mungkin rumah warga agak berdekatan dengan parkir dan itu bisa mengganggu kenyamanan dari warga-warga setempat gitu loh makanya. Oke, lapangan Renon ini makanya posisi panggung ngadap kemana, habis itu saya semuanya saya perhitungkan. Biar tidak mengganggu dari warga-warga yang berada di sekitar sana. Itu. Sementara ini ada komplain nggak?
Sementara sih enggak sih. Enggak ya. Kayaknya warganya malah datang ke Pica semuanya. Iya. Dan kemarin sold out. Saya sengaja datang di hari terakhir karena juga ada beberapa teman-teman dan band-band yang memang saya suka. Luar biasa. Saya langsung menelpon Bro Adi. Saya mau tiket. Weh, luar biasa. Nah, perkiraan tiket habis berapa? Dari hari pertama sampai terakhir. Ya sold lah pokoknya Legend gitu. Sempat jebol nggak? Sempat jebol hari terakhir. Hari terakhir sempat jebol. Hari terakhir. Padahal keamanan ketat banget ya. Apa? Padahal keamanan ketat banget. Ketat banget. Hari kedua kita ada miss sama petugas gitu. Mungkin petugas melihat orang yang begitu banyak, mereka ragu akan panitia ini bisa ngatasin atau enggak. Ya mereka kan menjalankan tugas gitu loh. Dan kita juga memahami itu. Makanya secara tidak langsung kurang lebih jam 8 apa jam 9 itu kita dengan terpaksa mengucapkan bahwa tiket itu habis gitu. Padahal sebenarnya sih masih ada waktu takut itu. Membludak di dalam. Takut membludak di dalam. Bahaya juga. Gitu. Akhirnya ya udah kita ngormatin keputusan ya udah. Cuman kesalahannya adalah pada saat kita bilang tiket habis, itu penonton pada chaos yang di luar yang belum masuk. Pada berontak semua. Karena mereka nungguin lama. Iya, masalahnya yang datang itu bukan dari Denpasar aja, Beli Jun. Iya, ada seluruh dari seluruh Bali, negara. Ya saya bilang yang jauh-jauh lah, negara, Singaraja, Karangasem itu semuanya hadir di Pica Fest tahun ini. Untuk Pica ini kan? Untuk Pica ini, Beli Jun. Makanya saya dari data yang saya gunakan 2019, asalnya 2019 yang ada enggak komplain masalah toilet, ada jani liu dah gitu saya mikir. Artinya penonton membludak. Iya, membludak. Nah, di samping itu juga kalau saya bicara tentang Pica, stand food kali ini lebih banyak, Bijun. Ya. Stand food yang awalnya kita hanya 30, tahun ini yang daftar saja itu 140. Wow. Tenan makanan. Diseleksi lagi nggak? Diseleksi, semuanya kita seleksi. 140 karena kita bikin map dari layoutnya, kayak ini bisa nampung hanya 70, akhirnya dari 140 kita pangkas jadi 70 dan itu ada regulasi dari kita juga. Gitu. Jadi nggak bisa kita bikin tempat ini karena ada Pica kita bikin usaha itu nggak bisa, harus punya tempat nongkrongnya dulu baru dia bisa ikut partisipasi di sini di Pica Fest kayak gitu. Oke. Dan menurut Bro Andi, memang dari dulu sih Pica selalu bergandengan dengan pemerintahan ya. Iya. Dan hari ini tahun ini memang betul-betul amat sangat di support oleh pemerintah. Yang ini full support kali ini. Full support ya. Full support. Nah, tanggapan Bro Andi untuk kedepannya gimana nih? EO lokal, teman-teman pemuda lokal nih memang sedang bertarung dalam tanda kutip dengan EO nasional kan ya? Iya, benar. Tanggapan Bro Andi gimana? Ini dah yang saya bilang kemarin, artinya kita punya Pica ini saya anggaplah sebuah materi yang sangat menarik, itu yang bagus, apalagi mengangkat UMKM lokal ya. Betul, betul. Dari segi clothing, F&B termasuk dan bandnya pun juga hampir 95% band lokal semua kayak gitu. Makanya di situ saya sampaikan kepada instansi bahwa ini adalah perjuangan kami gitu loh. Ini adalah pergerakan gitu loh, bukan semata-mata kita event cari keuntungan kayak gitu. Jadi kalau ini tidak disupport oleh pemerintah sayang banget nih. Ibarat kita punya galian, kita punya permata, masa kita nggak expose kayak gitu loh. Betul. Akhirnya dari pemerintah sih awalnya sih masih agak ragu-ragu. Karena dimanapun kita pertama kali menjodohkan proposal, hampir 70% itu orang meragukan kita, Bejun. Itu karena termasuk sponsor juga. Ya mungkin karena mereka melihat kita yang pakai baju kaos biasa, tatoan, habis itu pakai sandal jepit, tiba-tiba nyodorin proposal yang ya lumayan biayanya lumayan agak tinggi juga kan. Ini orang apaan mungkin kayak gitu kan. Tapi karena dia melihat sekarang portofolio kita dan melihat langsung gerakan-gerakan ini, baru mulai sekarang. Kapan lagi nih buat acara? Nah, kayak gitu-gitu baru mulai kayak gitu. Kalau kendala di dalam ada nggak berarti yang signifikan banget? Artinya kendala nih masalah talent dan lain sebagainya, masalah penonton, masalah kalau pada saat acara apa sebelum Beli Jun? Sebelum dan saat acara. Kalau sebelum sih kendalanya ya itulah kalau kita mainnya data Beli Jun. Analis kita mainnya, kita perbandingannya pasti pakai tahun lalu dan kondisi saat ini. Gitu. Cuman di sini saya menekankan kepada teman-teman kemarin, dari harga tiket yang kita bandrol dari nilai 35.000 ini, kenapa kita nggak jual mahal? Satu, tiket itu kita gunakan
untuk men-screening orang. Jadi biar nggak orang yang aneh-aneh lah masuk. Betul. Jadi kalau orang udah bawa bekal 35.000 artinya dia sudah punya materi dan dia orangnya, saya yakin sih orangnya baik-baik kan gitu Bijun ya. Bani mau belanja, Ya, beli tiket belanja, gitu loh. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, gimana caranya mendorong orang ini untuk belanja dia. Tunggu dulu, ini pertama kali ditiketin nggak? Memang kita selalu tiket Bijun. Selalu tiket? Selalu tiket, tapi tiket kita di awal itu cuman kalau nggak salah 10.000 apa 15.000. Ini udah termahalnya kita 35.000. Kita nggak pernah lebih dari di atas 35.000 gitu. Karena memang yang kita cetak adalah quantity. Kenapa kita cetak quantity? Agar teman-teman UMKM lokal itu ada yang belanja di boothnya mereka. Iya. Kalau kita udah tembak duluan dengan tiket mahal, mungkin saja 200.000 bisa saja. Gitu. Tapi kan belanja sih di tengah. Sing ngidang belanja ya besok lah maluan. Dalam masih gitu. Ya. Jadi Pica ini sebenarnya lebih menekankan untuk clothingnya, Bijun. Makanya clothing itu saya taruh booth paling depan, bukan F&B saya taruh paling depan. Gitu. Jadi biar orang itu belanja dulu dengan harapan kita ya, dia belanja dulu, habisin bekalnya di sana, capek dia jalan, dia makan minum sambil dengerin musik. Gitu aja, simple itu aja sebenarnya. Keren ya. Jadi nggak rancu ya. Jadi begitu masuk sudah melihat clothingan. Mau belanja malu. Jangan lah nggak minum arak. beli clothingan saya. Dan teman-teman clothingan masih bertahan nggak, Bro? Karena saya lihat banyak yang tutup. Masih beberapa masih bertahan. Jadi kalau saya sambungin tadi dulu Bijun ya. Ya lanjut. Jadi kendalanya kita tuh sebenarnya simpel, harga tiket kemarin kita kendala sebelum acara. Kendalanya apa? Ya kita debat. Karena saya lihat sih kayak ini debatnya masalah harga. Kayak saya ber-14 sih debat masalah harga tiket aja. Bro, ini ngusulin 35. Ada yang 35, ada yang 50. Oh, ini aja bikin harganya 100.000. Ini aja bikin harganya 150.000. Kita harus bikin harga segini. Wah, semuanya main kali-kalian lah waktu itu. Akhirnya gitu. Menadak Cina semuanya itu. Hitung-hitungan. Akhirnya karena wagel pecah. Artinya langsung akhirnya kita nurunin nego masing-masing. Terakhir berapa? Terakhir kan dibilang kalau nggak salah 25 apa 30. Ya udah, kita biar ada peningkatan aja. Ketemulah angka 35.000 waktu itu. Gitu, dan langsung karena bisa diterima oleh masyarakat umum nilai 35.000 itu. Dengan berbagai banyak pertimbangan. Nah, terus sekarang kalau saya bicara masalah clothing, kalau clothing 2 tahun lalu itu kurang lebih sekitar 70 brand. Ya, 70 brand. Itu Bali. Kita nggak pernah nerima brand yang di luar Bali. Pasti kita prioritaskan yang di Bali dulu. Semeton Bali lah dulu ya. Semeton Bali benar banget. Nah, habis itu yang tahun ini berkurang menjadi 45, Bijun. Itu kenapa? Itu mungkin karena efek pandemi kemarin ya. Ada yang tidak eksis, ada yang mungkin tidak memproduksi baju lagi. Karena kan menurut saya dengan adanya pandemi ini kan gaya hidup orang kan jadi menurun, Bijun. Karena ya sumber daya belinya juga nggak dapat gitu loh. Saya ini takutnya yang tahun ini sebenarnya kan dengan lapangan yang besar, bisa nggak kita menuhin lapangan ini gitu loh. Sempat pesimis ya? Sempat pesimis. Karena saya lihat sih sumber daya orang lagi turun gitu loh. Mereka nggak mungkin mau ngeluarin duit untuk gaya-gayaan. Lebih baik mereka ngeluarin duit untuk makan dulu gitu loh, Bijun. Dan ternyata semuanya di luar ekspektasi. Saya sempat gini, Bijun. Saya sempat pada saat kalau nggak salah hari ketiga Nafikula main. Saya sama ada beberapa panitia naik ke atas panggung. Di mana di atas panggung Nafikula itu lagi Nafikula lagi main. Saya lihat di panggungnya Pica Max itu lagi keluar lagi lightingnya lagi gemerlap gitulah. Habis itu di welcome juga gemerlap gitu. Saya lihat penonton full di sana, kebayar capek saya, Bijun. Capek dalam artian bahagia, puas. Campur aduk lah pokoknya. Artinya baru kemarin kayaknya kita ribut-ribut sama teman-teman. Artinya ribut dalam artian adu argumen gitu loh, Bijun. Dan sekarang dan besok tuh udah hari terakhir. Wih, itu mau susah saya ngomong istilah kayak gitu loh, Bijun. Betul. Jadi itu susah diungkapkan ya. Iya, benar. Dan akhirnya capeknya terbayar. Makanya saya bilang sama teman-teman, inilah Pica. Makanya kita ada istilah tuh kita Pica gitu. Kita Pica tuh ya inilah persembahan kita buat masyarakat Bali semuanya di Pica tahun 2022 ini kayak gitu, Bijun. Dan saya berharap 2023 dibikin lagi lebih terkonsep, lebih keren. Meminimalis komplain. Ya, benar. Benar banget. Kita setiap event, dengan tempat baru, pasti kita ada evaluasi. Kalau dulu kita waktu di GOR sekarang kita 7, 6 selama 5 kali itu persiapan paling enggak H-3 bulan, Bijun. Wow. H-3 bulan.
Karena kita udah biasa, udah tahu tempatnya, pintu masuk, pintu keluar di sini, kendalanya apa aja kita udah tahu semua. Kalau yang terakhir ini? Kalau yang terakhir ini kan tempat baru soalnya. Lebih lama persiapan? Lebih lama persiapannya. Bahkan kalau lebih sekitar 4 sampai 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu. Dan proses kita disupport oleh pemerintah, proses disupport kita oleh beberapa sponsor. Ini berjenjang semua. Enggak begitu kita bikin jodor mereka langsung mau, enggak. Ada persiapan juga di sana, dan ada rayu-merayu juga di sana, kayak gitu loh, Belijon. Ngomong-ngomong, rahasia dapur habis berapa Pica tahun ini? Oh iya tuh, pokoknya lumayan lah, Belijon. Eman ya? Eman ya. Kalau data real sih ada yang pegang sih. Kebetulan saya kan cuman ya tukang pasang panggung aja, Belijon. Tapi otaknya kan Bro Andi. Ya, barang rame-rame sih, Belijon. Ber-14 ini semua saya mereka punya kelebihan masing-masing gitu loh. Itu yang sebuah komunitas tidak memiliki. Jadi memiliki apa namanya? Skillnya masing-masing. Dan senyimak gayana. Gitu ya. Dan kita tanggung jawab, satu officially tanggung jawab dengan divisinya dia. Tapi divisi lain kalau emang dia sudah merasa ringan, dia akan ikut juga bantu di sana. Kayak gitu, kayak kemarin ada beberapa yang hari keempat ada jebol. Saya sama teman-teman yang lain pun juga ikut bantu jadi keamanan juga. Di tiket habis, bantu tiket yang kosong semuanya ke tiket, bantu jualan tiket biar proses lebih cepat. Jadi semuanya saling bantu, Belijon. Kayak gitu. Nah, saya mau nanya nih kepada Bro Andi kan udah kemana-mana nih. Kalau tipikal anak muda Bali itu gimana sih sebenarnya? Masalah fashion, emosi mereka dalam musik dan lain sebagainya itu sama nggak dengan anak-anak lain di Indonesia ya? Anak-anak muda. Kalau musik di Bali mungkin sudah banyak perubahan, Belijon ya. Daripada dulu. Contoh aja zaman dulu saya ngeband itu masih yang ada namanya, saya ngomongnya genre ya. Ya genre ya. Jadi dalam arti kata kayak gini, kalau dulu itu kan masih ada zaman festival band ya. Orang bisa bawa lagu ciptaan itu udah bicara raja sana itu loh. Betul. Lagu cing apa lagunya? Lagu Cang Pedidi nih. Betop aja pokoknya zaman tuh. Tapi kalau sekarang dengan adanya peralatan yang lebih canggih kayak gitu loh, misalnya equipment lebih canggih, orang bisa recording di rumah dengan gampangnya, orang bisa buat lagu sekarang gitu loh. Secara tidak langsung memang kemajuan tahun ini itu dari segi sistem-sistem equipment itu membantu banget buat musisi sekarang gitu loh. Lebih dimudahkan ya. Lebih dimudahkan dibandingkan tahun-tahun zaman dulu. Belijon pun juga pasti kena festival band kan. Paling nggak lagu umumnya kalau nggak Jamrot Coklat ya gitu-gitu. Slang lagi satu kayak gitu-gitu aja kan. Pasti itu dan saya kena zaman itu gitu loh. Makanya melihat sekarang kondisi kayak sekarang ini dengan antusiasme orang pun juga sudah orang tuh maju ke panggung tuh sudah hal yang biasa sekarang. Untuk dia melepaskan penatnya di rumah, mungkin untuk apalah gitu, itu udah hal yang biasa gitu loh. Lain dengan hal yang dulu, orang masih adu skill atau gimana. Artinya sekarang tetap pakai skill, cuman skillnya sekarang tuh lebih variatif lah sekarang kayak gitu. Kalau penonton? Kalau penonton emang kalau yang tahun ini emang lebih berani-berani kayak saya bilang tadi. Kayak kemarin itu pada saat tim X ada yang pakai baju seragam. Pakai baju ska dia seragam. Ada yang pakai baju biksu kalau nggak saya kemarin. Pokoknya unik-unik lah sekarang. Tapi penonton Bali lebih pemalu nggak ya? Ada anak muda Bali nih. Nah, kemarin kan kita lihat tuh ada Citayam Fashion Week tuh. Bali mencoba untuk membuat itu. Kemarin saya lihat ada kayak trotoar tuh dibikin. Itu saya loh yang berjalan dan yang lain masih malu-malu. Kenapa ya? Makanya saya nanyain sama Bro Andi. Itu sebenarnya gimmick dari salah satu sponsor kita kemarin. Jadi dia memang kalau salah satu sponsor kita tuh kan barometernya di ibu kota. Nah, jadi dia pingin mencoba membawa istilahnya brand activity-nya dia itu ke Bali. Ke Bali, ke Pica ini gitu. Dan memang beberapa mungkin ada yang nggak siap dengan kondisi itu mungkin istilahnya hari pertama hari kedua sih dia bikin gimmick Belijon. Dan itu rame kemarin. Ngajak model? Nggak model, jadi orang datang ditantang buat dia berjalan ala model kayak gitu loh. Mungkin hari keempat itu kalau pas Belijon datang tuh kan mungkin orang lebih fokus ke band ya. Karena dia masuk aja susah kemarin sebenarnya. Dan dia mendengar mungkin gaungannya, waduh ini kayak band yang aku cari ini, kalau nggak salah kok bandnya udah lumayan yang top main waktu itu gitu. Mungkin dia kejar-kejaran itu, jadi activity brandnya jadi nggak jalan kayak gitu. Tapi secara general sih oke sebenarnya semuanya gitu. Itu ya. Itu udah kalau penonton sekarang tuh kalau saya lihat sih
cewek, cowok, cewek lebih feminim sekarang. Luar biasa ya. Lebih berani dia. Benar-benar. Berani. Cara berpakaian saya lihat, wah. Iya. Saya lihat dia soalnya senang senyum-senyum kali. Begitu saya masuk, beda dengan Pica yang terdahulu. Iya, 2 Fashion tahun lalu. anak muda Bali itu udah berubah sekarang. Yang cewek itu lebih berani dia menampilkan, melihatkan. Kalau dia nggak ke Pica tuh kayaknya nggak update lah gitu. Malah yang cowok fashionnya masih monoton. Iya, cowok monoton, cuman ada beberapa yang berani pakai kostum yang aneh-aneh, beli Jun. Kayak gitu dia. Kayak ada yang janjian, yuk pakai baju pantai, karena kan main tim X kemarin terakhir. Mereka pakai baju pantai sekitar 20 orang, kayak gitu. Dan itu sih. Untuk teman-teman Pica yang punya distro ini mengetahui tidak perubahan itu ya. Jadi fashion mereka berubah nggak dari segi fashion, sablon dan lain-lain. Hari pertama kita sudah pernah bahas itu. Bahasanya kayak gini, penontonnya nih lung-lung, kayak itu bahasanya. Lung-lung dalam artian kayak ini wajah-wajah baru deh ini. Wajah-wajah baru dari event-event yang sebelumnya gitu loh artinya. Artinya gimana? Berarti target pengunjung kita ini melebihi dari tahun sebelumnya gitu loh. Kalau tahun sebelumnya, kalau saya angkat data tahun sebelumnya itu 2019 itu 65.000 selama 4 hari beli gitu. Dan tahun ini lebih beli. Tahun ini lebih? Lebih dalam arti saya nggak tahu data realnya karena ada tim yang akan ngurus itu gitu loh. Yang pasti lebih dia. Berani. Ya. Tentunya ada data jumlah penonton dari hari ini berapa hari? 5 hari? 4 hari. 4 hari. Ya. Berapa jumlah total dari 4 ke 4 hari itu? Kira-kira. Saya ngomong targetnya aja ya. Targetnya berapa? Tapi terpenuhi atau tidak kan masih dihitung soalnya. Target kita 100.000 pengunjung. 100.000 pengunjung selama 4 hari. Artinya seharinya targetnya 25.000. Kayak gitu. Kayaknya perkiraan berani masuk target nggak? Levelnya dia kalau 2 tahun lalu saya bilang 65.000 dan tadi saya bilang lebih, ya berarti datanya sekitar 65.000 up di bawah 100.000 gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Feeling saya sih lebih kayaknya ya. Yang nonton biar mikir juga, beli juta kan ada komen di bawah, nebak-nebak kan. Coba tebak angka pengunjungnya. Yang jawabannya benar dapat hadiah dari Sing Main-Main. Ya, deal. 3 orang. 3 orang. Okay, 3 orang deal. Oke. Dijawab di bawah ini ya. Oh ya, kita oke. Pica kita stop dulu sebentar, ntar kita nyambung lagi. Ya. Sing Main-Main. Oke. What the meaning of Sing Main-Main? Kenapa tiba-tiba Bro Andi bikin clothingan Sing Main-Main? Ya, jadi kok Sing Main-Main sih? Itu dah. Sing Main-Main ini sebenarnya dari segi clothing, anggaplah clothing itu sebuah bisnis. Sebenarnya ini bisnis yang accident itu tidak disangka gitu loh. Kecelakaan gitu loh. Karena saya punya clothing itu namanya Glove. Sebelum Sing Main-Main. Ya, Glove Bali itu milik saya sama Gus Yuda. Gus Yuda. The Wave. Gus Okay. Yuda. Karena dia duluan yang punya. Dia kan salah satu panitia event kampus dulu. Jadi kalau saya tuh istilahnya saya deketin seorang panitia itu pasti saya tanya dia apa kesibukannya, kalau nggak kuliah nongkrong biasa di mana. Saya senang tanya-tanya gitu loh. Di interview dulu. Ya, interview. Bilanglah dia punya clothing. Tak lihat desainnya bagus. Pingin saya clothing ada zaman itu tahun 2012 dan 13 itu clothing Bali itu emang lagi panas-panasnya, betul. Bahkan bisa mengalahkan, bisa saya bilang itu mengalahkan brand surfing, saya dibilang gitu loh. Nah di sana akhirnya saya pingin tahu nih apa sih asiknya bisnis clothing kayak gitu. Gabunglah saya di Glove ini. Itu Glove dengan perhitungan saya taruh saham aja. Tapi si partner saya ini yang bekerja. Sudah ini. Ya. Habis itu karena saya senang motor, bikinin dong desain motor kayak gitu. Bikinin sama dia. Lanjut. Akhirnya Pica keberapa gitu. Akhirnya gue sudah kan buat partner saya ini buat clothing baru lagi. Buka clothing lagi. Akhirnya saya yang pegang sendiri. Nah nyambungnya ke si Main-Main ini saat itu kalau nggak salah 2019 itu si Main-Main muncul. Itu awalnya saya lagi ada project sama Kedok Garage. Saya bikin motor yang namanya Taksaka. Nah di sana sekarang ditaruh di Auto ya? Di Auto, cuman udah pindah sekarang di NK13. Pindah lagi, pindah. Oke. Habis itu
saya bikin proyek itu. Nah pada saat saya bikin proyek itu kan otomatis saya harus sering lihat nih proyek sudah sampai mana. Nah saya sering lah main ke sana ke Nangka ke bengkelnya Kedok. Nah di sana waktu itu pas kena timingnya ogoh-ogoh. Nah gitu. Nah dari sana akhirnya saya ngomong sama dia, Kak Go, tolong dong ini apa namanya support kita, kayak gitu dah. Support apa nih? Ya nggak usah ada support duit, kita udah bisa backup kalau pendanaan. Saya mikir kan support apa? Waktu itu Kedok bikin logo apa? Kumbakarna. Oh yang itu ya? Yang itu. Pertama kali dia pakai motorized itu udah dia. Iya. Terus? Habis saya bilang, apa man ya? Support rejing. Akhirnya saya ngomong, dengan gue bambunya, gitu dah. Apa nggo rejing nggo gitu. Sekarang ya, rejing nggo pang paten. Oh gitu. Oh nah dadi, tapi hanya sebatas dadi gen. Nah akhirnya balik cerita lagi. Nah keluar kata Semen Man ini. Pada yang bulan sebelumnya itu saya ulang tahun perkawinan. Nah istri saya itu udah ngasih saya hadiah. Nah, cuma namanya cowok kan biasa lupa-lupaan aja. Saya lupa-lupaan. Akhirnya saya itu paling seneng tuh ngasih hadiah yang bisa fungsional, artinya hadiah itu bisa dipakai tidak hanya sebagai pajangan saja gitu loh. Akhirnya karena artis saya seorang makeup artist, saya beliin dia keris. Nah, keris, karena saya nggak tahu keris, saya ngajak Pak Deunggit. Deunggit kan tahu dia masalah keris itu kayak gimana, yang bagus, kualitas bagus, yang bisa dibilang legend lah kerisnya kayak gitu. Ngerti lah dia. Iya ngerti. Pak De, ada aja oleh keris. Siap bos, gitu dia bilang. Iya nih, nah keliling pokoknya daerah Celok ada gitu, keliling. Dari berapa showroom keris itu saya nggak nemuin. Terakhir saya nemuin daerah Celok itu. Di situ saya keceplosan sama Pak Deunggit. Nih mara keris yang main-main nih gitu. Segitu sesimpel itu aja. Habis itu pulang dari sana di jalan udah ngomong kayak beli Jun kayak gini dah. Setiap ada yang aneh-aneh tuh kayak saya main-main orang nih. Yang main-main ini. Nah, mobilnya lewat orang yang lucu-lucu bilang nggak bilang saya main-main gitu. Iseng saya bikin baju waktu itu sing main-main hanya 2 lusin. Dua lusin 24 baju hitam dan putih. Itu iseng ya? Iseng dengan desain semen main yang katalog pertama itu. Saya buatnya waktu itu minta tolong sama Ji Tolet. Ji, yang lah kata-kata luung nih, karena pada saat itu kan banyak juga teman-teman yang bikin clothing dengan ucapan-ucapan simpel kayak gitu loh. Coba lah kayak semen-main lucu nih gitu. Apa sih Tolet yang ngomong, "Meh gaen men font," bilang gitu. Dengan men desain. Gaen desain dik. Men apa men pertanyaan dik gae go up gitu kan, soalnya kan tagline saya go up tuh, penyemangat saya tuh go up, guys yang main go up. Dibuatin sama dia, saya bikin giveaway waktu itu. Yang mau baju sing main bisa DM ke saya gratis, karena saya biar ini aja, nggak ada rencana untuk bisnis sama sekali. Komersial tuh nggak ada. Saya lo gitu ya, termasuk Jun. Ragu bangse banyak dah. 24 itu akhirnya habis 2 hari apa 3 hari habis. Balik lagi ke ogoh-ogohnya si ini siapa namanya, si Kedok. Dia nanya, "Kak Go, kalau mau branding silahkan branding," dibilang kayak gitu. Paman saya branding, orang rejing saya namanya Cahaya Enterprise, saya bilang itu kan usaha saya. Masa Tensiat X apa namanya Cahaya Enterprise kayaknya agak baku bahasanya. Besok saya ingat, saya punya nih tagline yang main-main. Kita bikin Tensiat yang main-main yuk. Gagah tuh bilang gitu. Bikinlah saya branding lah satu tempat ogoh-ogoh tuh sing main-main semuanya. Hari kedua mulai posting anak satu STT itu, "Kak Go, saya mau posting nih, mau bilang makasih udah dikasih rejing, siapa saya tag," gitu bahasanya. Kalau saya nge-tag nama usaha saya kan terlalu banyak. Belum ada Instagram sing main-main ya? Belum ada. Oke. Ada Cahaya Dewi Salon, Cahaya Enterprise dan banyak lagi gitu, ada sekitar 8 lah kalau kayak bakal ada yang ketinggalan. Ya udah gini aja. Kalau orang pingin tahu usaha saya, dia bisa lihat di bio Instagram saya. Tag aja saya beres dah, kayak gitu saya ngomong. Akhirnya dia tag lah gua Andi. Jam 1, jam 2 pagi tuh handphone saya ribut Jun. Tong kayak popcorn suaranya. Nah, pesan baju deh. Nah, pesan baju deh. Orang ngetek pesan baju. Sama pesan baju tong tuh. Istri saya bangunin, yang siapa nelpon, angkat gitu. Masang alarm kamu? Enggak ada masang alarm, bingung saya. Tong sampai ganti handphone. Error handphone saya, iPhone 5 apa iPhone 4 waktu itu masih. Tong gitu bunyi dah. Sampai segitu antusiasnya orang ya. Iya, antusiasnya. Ternyata dari si adiknya Kedok, kebetulan waktu itu dia ketua pemudanya, dia bilang mau ngetek, ternyata satu STT yang ngetek saya. Satu STT itu 120. Belum lagi bapak, belum lagi ibunya. 500 orang ngetek saya waktu itu. Atas error Langsung handphone saya. Langsung gitu udah baru lihat dah. Wih, kok banyak sekali.
Nah dari sana akhirnya masyarakat tahu dengan tagline Sing main-main saya ini kayak gitu, Bli Jun. Bisa dibilang Sing main-main itu artinya luar biasa ya. Benar kan? Sing biasa kan? Sing main-main ini saya jadikan sebuah tagline penyemangat. Penyemangat. Ya, penyemangat dalam artian siapapun bisa menggunakan tagline ini. Ya. Apakah itu hasil karya, apakah itu hasil pekerjaan atau apapun itu, asal dia sudah pede dan dia merasa ini hasilnya maksimal ya dia, di situ keluar kata Sing main-main. Sing main-main dipatenkan nggak? Patenkan. Ada patenkan dengan font yang khusus juga saya patenin gitu. Makanya setiap saya ke Pantan Trio deh ungit terlalu Sing main-main. Sing main-main. Ambasador itu Bli Jun. Setelah Andi kak gue bikin Sing main-main, saya bikin di Haji Stroking main-main. Jadi keren. Saya setuju bahasa yang diucapkan secara otomatis tuh bisa jadi ini ya, tagline ya. Karena sebenarnya kata Sing main-main ini kan dari dulu mungkin orang udah biasa sebut kan. Nggak ngeh tapi ya. Tapi dia nggak ngeh gitu loh. Makanya saya belajar dari kata itu aja gitu loh. Ini Sing main-main ini kayaknya bisa gede nih gitu. Tapi begitu dapat input yang dari Tensiat lah, dari saya bikin Gepo itu dapat input yang sangat bagus. Di situ saya sistem saya bermanajemen saya bekerja jadinya. Ini kayaknya udah ada nih sistem order ini, sistem ini, bikin PO gini-gini udah mulai dah. Beda ya kalau berarti otak bisnis tuh. Masih ngikutin Bli Jun. Muda, kreatif. Masih banyak belajar juga Bli Jun. Tapi ada deleknya. Ya, gimana tuh? Meninggalkan band. Meninggalkan. Apa kabar Endium? Sebenarnya tidak meninggalkan. Beliau drummer. Ya, saya yang ditinggalin. Serius? Tapi saya bersyukur ditinggalin Bli Jun. Serius? Kenapa? Nggak tahu saya waktu itu kan ada problem di dalam. Jadi pelacur ya pelan-pelan curhat Bli Jun. Oh ditinggalin? Artinya nih kamu udah berkeluarga, kamu udah mau punya anak, digituin. Mending kamu fokus sama keluarga, dia bilang kayak. Padahal saya masih yang nggak ikhlas. Yang bikin kan saya, yang bikin nama juga saya. Endium tuh yang bikin saya. Endium tuh asal kata dari Sendium. Sendium tuh produk pasta gigi sejenis sorry saya sebut sini Pepsodent gitu, ada dulu Sendium. Jadi Endium ini nama rental sebenarnya. Rental sound system kebetulan salah satu produknya dia tuh ada di studio kakak sepupu saya, dan saya waktu itu senang ngeband, ditauin misalnya senang ngeband, dikasih lah pinjam beberapa alat kayak gitu. Endium berarti di tahun berapa? Kalau bandnya Endium itu 2003 kalau nggak salah. 2003. Sekarang masih? Sekarang nggak ada kabar, kayaknya orang-orangnya masih sih, cuman kalau hasil karya saya belum tahu. Hubungan masih baik? Yang paling lucu ya, hubungan masih baik. Yang paling lucu saya pernah audisi band Pica. Yang saya audisi itu band saya sendiri. Gak so nice, nih. Tapi saya pakai masker waktu itu. Mereka tahu? Mereka nggak tahu. Selesai dia perform latihan, kan saya jurinya. Saya buka, Andi gitu. Dan masuk. Tapi ya memang bagus. Fair lah ya. Fair saya. Soalnya kan pemandangnya juga nggak saya hanya cuma saya juri. Ada yang lain juga, ada 3 juri waktu itu. Dulu Pica ada seleksi. Ada seleksi, band-band ininya ada seleksi. Band pembuka gitu. Band pembuka ya. Kalau artis-artisnya yang bukan main stage. Yang bukan main stage. Itu sekarang ada juga. Seleksinya kita sekarang ada, tapi seleksi yang tahun 2019. Tahun ini nggak ada seleksi. Jadi kita kan rencana mau bikin nih 2020. Bisa dibilang kalau tadi kita ngomong mungkin teman-teman mikirnya tuh kita untung-untung aja. Kita 2020 tuh kita rugi loh Bli Jun. Rugi? Iya, kasa kita sampai mungkin bisa dibilang di bawah normal lah, di bawah normal. Tapi untuk nutup itu gimana? Ya, makanya yang tahun ini kita kerja keras Bli Jun. Untuk menutupi kerugian. Untuk menutupi kerugian ini. Orang mikirnya liwat nih, sugi-sugi panitia nih. Padahal. Jadi kalau teman-teman pingin tahu kesuksesan dari sebuah tim, jangan dilihat dari masa jayanya, tapi lihat dia dari masa tersulitnya. Setuju. Kayak gitu. Dan oleh hasil kan ya? Ya. Perjuangan. Karena proses kita juga panjang sebenarnya, Bli Jun. Jadi sukses betul. 2020 itu kita sampai nguruk tanah, tuh keluaran ratusan juta. Kita booking band yang bandnya itu juga ternyata udah hangus sekarang gitu, band-band ya bisa dibilang ada beberapa band nasional. Maksudnya DP-nya hangus? DP-nya hangus karena udah kelamaan 2 tahun Bli Jun. Ini kan nyalahin juga. Di situ kaset kita udah keluar semua, sewa tempat, ternyata tempat nggak jadi dipakai gitu. Nguruk tanah tuh kayak di kemarin Matahari Terbit kita banyak nguruk tanah sampai
20 dam ya bisa dibilang. Karena kalau nggak konturnya dia rata, saya nggak mau loadingin barang. Karena saya pingin tuh bikin layout tuh biar rapi. Mungkin teman-teman mungkin ngerasa lah vibe-nya di Pica tuh kalau layout itu rapi kan. Jadi tenda tuh nggak ada yang mereng kanan mereng gitu. Jadi semuanya sejajar, jalan lurus semuanya gitu. Presisi lah bisa dibilang kayak gitu. Itu yang saya pingin bentuk di sana gitu loh, John. Tapi ngomong-ngomong masalah event, kalau hujan kan eventnya bisa berantakan. Pica nyari pawang hujan nggak sih? Pakai pawang hujan. Cuman yang namanya pawang hujan itu kan nyetop total itu kan urusan kita sama Tuhan gitu loh istilahnya. Paling kita cuman minta switch aja dalam artian mohon dilancarkan. Ya kalaupun memang harus turun ya jangan banyak-banyak kan segitu aja. Jangan sampai jangan juga dari awal gitu. Ya buktinya kemarin juga kan syukur juga hujan kemarin tuh Jun. Karena kalau nggak hujan orang di samping dia nggak bisa masuk tuh dia masih stay di sana. Oh iya makanya mereka bubar ya. Iya. Bahkan kemarin beberapa panitia memang pingin biar hujan sebenarnya di jam terakhir ya artinya biar gimana biar yang di belakang ini ya bukan kita nggak ngarepin teman-teman datang, kita ngarepin cuman kapasitas kita itu sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah pengunjungnya gitu loh. Jadi mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi kayak gitu loh. Mungkin inilah evaluasi kita. Karena awalnya kita kan mau pakai 2 lapangan sebenarnya Jun. Lapangan atas sama lapangan bawah. Yang di Renon ya? Di lapangan Renon. Yang lapangan timur maksudnya bawah? Ya timur itu. Itu kita mau pakai 2 lapangan. Tapi karena kita evaluasi lagi, kayaknya nih sumber daya orang nih untuk datang ke sebuah event ini masih kecil. Sumber daya beli juga masih kecil. Dan kalau kita pakai di bawah juga biaya lumayan membengkak. Gitu. Akhirnya udah kita fokus 1 lapangan dulu. Mungkin nanti next kita evaluasi dari tahun ini baru kita bisa pakai 2 lapangan gitu. Dan kita pun juga di hari keempat kita sudah langsung gerak cepat, evaluasi cepat. Tahun depan ini apa yang kita harus lakukan untuk menangani masalah-masalah tahun ini kita sudah ada semua kayak gitu. Kalau menurut Bro, ini band-band nasional yang tampil itu diseleksi juga nggak? Harus nggak ada band nasional untuk event sekelas Pica? Band nasional harus ada, karena kita perlu materi-materi baru, musik-musik baru dan pengunjung-pengunjung baru dari tahun ke tahunnya gitu. Kalau itu bagaimana cara pemilihannya? Beberapa sih ada dari sponsor yang kasih. Beberapa dari sponsor. Jadi sponsor itu subsidi juga dia ke kita. Subsidi itu artinya barter dalam artian nih aku datengin ini. Jadi nggak hanya semata-mata dia ngasih fresh money aja, enggak. Ada yang ngasih produk, ada yang ngasih juga band kayak gitu. Ini aku ngasih band gitu. Ini bandnya mainin di sini kayak gitu di panggung ini, nanti logoku naik ini ya kayak gitu. Ada dealing-dealingnya. Jadi kita nggak kekeh, kita nggak kaku harus duit gitu enggak. Jadi semuanya bisa kita kelola di Pica ini gitu loh, Jun. Luar biasa. Tapi kendala-kendala dari band-band itu ada nggak? Kalau teman-teman di Bali oke lah ya. Artinya kita udah tahu lah band-band Bali siapa yang tampil dan lain sebagainya. Tapi kalau band nasional itu listnya ridernya kan banyak banget tuh. Ada kendala nggak? Memang ya mungkin bukan event Pica aja ya. Semua ya. Karena saya kan juga di enterprise saya kan beberapa ngendel artis luar juga, artis nasional juga. Memang kalau tujuannya Bali yang namanya riders itu pasti bertambah, Jun. Pasti bertambah. Artinya yang ada bisa ada di Bali. Iya, karena kan sekalian liburan juga gitu loh. Kayak helikopter ya. Bisa dibilang ya gitu. Kalau mohon maaf kalau saya ada salah, bisa dibilang agak banyak gitu loh. Kayak kemarin contoh siapa gitu band terakhir itu rider bisa 15 orang, 18 orang kayak gitu. Ada yang cuma 12 orang. Tapi rata-rata di bawah 20 sih rata-rata kebanyakan. Jadi membengkak ya. Dan panitia berusaha untuk memenuhi rider itu. Ya, tapi kalau kita di hire, kita dikasih sama sponsor, bandnya kasih sama sponsor, riders itu kan jadi tanggung jawab si sponsor itu. Jadi kita tinggal kasih dia space waktu untuk mainnya saja, kita atur rundownnya aja. Kalau untuk band Bali ada keistimewaan nggak? Artinya mereka nih aneh nak Pica nih, ayo dong kasih harga istimewa. Kalau band Bali, saya terus terang saya nggak di bagian band. Tapi yang saya tahu itu ada rates-nya semuanya. Ada gridnya, sorry ada gridnya. Artinya grid dari band sendiri. Iya. Semua dibayar, cuman ada gridnya. Gitu, grid dalam artian kayak gini. Grid A kayak gitu, bandnya sudah jenjangnya punya album begini jam terbang kayak gini, budgetnya sekian. Dipukul rata. Di bawah ini dipukul rata, di bawahnya pukul rata. Setahu saya seperti itu ya. Artinya saling support lah ya. Saling support kayak gitu. Saya setuju. Dan Pica bisa dibilang sebuah perhelatan akbar gengsi untuk band-band Bali untuk tampil ya. Asalnya
Sing Mbak ya, kita nak main itu. Kenapa itu? Melihat antusias Oh orang. iya Kan apalagi sedang launching album, launching single dan lain sebagainya. Banyak yang menggunakan momen ini dunia. Momen Pica ini sebagai dia launching video klip. Tuh, makanya launching album, banyak yang menggunakan kesempatan momen ini. emas. Bahkan seperti RJ Raja Bali Ingkar Janji. Band yang gila itu. Band provinsi Bali. Dia itu berkonsep mainnya kemarin. Jadi satu lagu tuh satu kostum, lagu kedua ganti kostum, ada koreonya. Kreatif banget mereka. Kreatif banget. Jadi istilahnya performanya sudah mulai maksimal lah gitu loh. Bisa dibilang fee-nya itu habis pakai bayar figuran aja jadinya. Sampai sewa kembang api. Aduh, pokoknya totalitas. Bosuke vokalis. Totalitas. Karena kan yang main bass sama vokalisnya kan ketua sama wakil saya. Lo tuh budget gampang lah. Gitu. Tapi clothingan dari apa? Dari teman-teman panitia itu masih ada. Bro Andi masih bertahan semua, masih bertahan. Oke. Gitu. Dan teman-teman juga harus tahu kita ini di Pica tuh digajinya itu dengan booth kita. Jadi kita nggak dapat. Ini orang baru tahu loh. Dan kita tuh nggak dikasih duit ini gitu nggak. Kita ngayah di sana bisa dibilang gitu loh. Untuk bikin event sekelas Pica itu kita ngayah. Kadang nak meresut event Pica beli Arleo yang menit. Kita dibayar dengan booth. Dengan satu booth gitu loh. Walaupun ada teman-teman yang pakai bootnya banyak dia uang pribadi jadinya. Kita dijatahin cuma satu booth. Dan keuntungan kita cuma di merchandise itu ya. Merchandise saja. Luung ya, liu nak belanja, anak mendagang gitu ya. Iya, benar. Nggak digaji. Digaji pakai boot gitu. Pakai dipakai bootnya. Dan gitu, memang pure nih mulo uliang demen. Bener gak ya? Demen. Sampai saya itu pernah istilahnya ngecek kerjaan H-1 tuh saya sama beberapa panitia yang masih stay dan masih bertanggung jawab dengan prepare acara besoknya ini. Kadang-kadang kita mikir hadir aku kene lah gitu, kenengken gitu dah. Sebelum prepare Pica nih anak kita tinggalin, kerjaan utama kita tinggalin demi event ini gitu loh modelnya. Berarti disitulah artinya saya punya kesenangan, artinya melihat crowd yang seperti kemarin itu terbayar semua capek saya Bejo gitu. Dan bukan saya aja, panitia yang lain pun juga terbayar gitu loh. Semua yang terlibat di dalamnya. Semua terlibat. Bahkan setiap terakhir acara itu kita evaluasi itu kita tuh saling nyemangatin gitu loh. Ayo ini hari kedua besok lebih bagus, evaluasi apa habis itu kita cok tangan gitu kan biasa kan ya. Pica sukses deh kayak gitu-gitu. Itu setiap hari kita lakukan itu biar kita tuh punya semangat. Semua Bejon. Kayak gitu. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu kita biar benar. Dicas dulu ya. Dicas dulu dia. Kemarin ada kerjasama dengan pihak security dan lain-lainnya. Iya, ada. Kan ada teman-teman di swasta dan mereka begitu elok cara bekerjanya, sehingga galak-galak cara pidan ya. Saya merhatiin. Halo bro, coba lihat ini. Oh ya udah oke, masuk. Memang greetingnya kita rubah John. Greeting dalam artian kita lebih friendly. Oke lah, badan boleh kekar tapi kan harus sopan, santai ya, biar juga orang yang masuk tuh nggak takut gitu loh. Kan banyak anak-anak muda yang mungkin melihat badan agak gede aja udah takut duluan masuk. Bisa sebadi betelap. Nggak berani. Cuman kalau memang mereka melakukan kesalahan, kayak di depan panggung mungkin mereka berantem, itu baru situ kelihatan sangarnya gitu loh John. Betul. Dan saya setuju banget. Kadang dan Pica adalah merupakan pembelajaran bahwa nonton konser itu nggak segampang yang orang pikirkan. Panggung boperagat semua sudah jadi dan sebagainya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Diperhitungkan juga. Saya malah punya mimpi setiap konser-konser di Bali harus bertiket, Bro Andi. Memang. Penonton juga harus belajar menghargai musisi. Benar. Setuju nggak? Satu, untuk menghargai musisi. Kedua, untuk men-screening orang masuk biar nggak orang yang aneh-aneh. Gitu loh Bro. Karena kalau kita gratisin, oke lah gratis. Cuman kan kalau orangnya bebas, orang niat nggak baik, datang ke acara yang memang sudah kita buat untuk positif artinya tercemar juga jadinya. Tidak hanya si penyelenggara saja, tapi kan dampaknya kepada masyarakat yang datang. Apalagi pada saat bandnya yang memancing emosi dari band yang akan main ini nanti kan gitu jadinya. Orang benar-benar mainnya lagi enjoy, tiba-tiba dia berantem, gimana kita nggak mau yang namanya kita di atas panggung
di atas panggung itu kan emosi kita pasti lebih baik gitu loh. Betul. Karena kita harus menampilkan sesuatu yang baik gitu loh istilahnya. Dan di sana orang itu dengan gampangnya dia ngerusak acara itu, bikin rusuh. Otomatis kan emosi kita pasti muncrat ya gitu loh. Buak dadene dan semuanya dah kena jadinya. Orang yang nggak tahu apa jadi kena jadinya gitu loh. Kamu sekan-sekan kalau balik. Iya. Diganggu gitu. juga kan? Iya benar kayak gitu. Makanya lebih baik ya kalau memang mau nonton ya nonton aja. Kalau emang mau fun, mau joget-joget, mau sambil minum apa, silahkan asal jangan bikin onar. Yang gitu temen aja bandan ditampil negak malu. Iya, duduk kan? Aja. Saling menghargai lah. Ya biasain aja gitu loh. Biasain. Iya. Setuju. Jangan dilawan. Setuju. Dan band-band Bali yang tampil juga harus memberikan edukasi kan ya. Artinya memberikan edukasi yang bagus kepada fansnya. Benar. Kan gitu. Benar banget. Gitu. Ada nggak? Semua nggak memberikan edukasi? Semua, karena sebelum main itu band di 3 state kita itu kita briefing gitu. Mungkin ada beberapa yang lost control atau gimana. Ya selesainya kita briefing lagi. Karena sebenarnya yang kita takutin itu adalah media sebenarnya. Gitu. Media yang digoreng-goreng. Contoh saya sekarang ini kita pernah kena media juga 2018 di mana kita belum siap untuk mengekspos dari tempat yang kita gunakan acaranya. Ya saya bilang lah di GOR waktu itu. Ya. Itu lagi sampah lagi banyak banget. Saya dengar. Saya belum bongkaran. Ya. Dan kita emang belum siap. Kita lagi mau bersih-bersih. Ya. Cuman yang namanya kita pulang subuh, panitia pulang subuh kan otomatis datangnya pasti agak kesiangan. Ya mungkin medianya lagi lari pagi atau gimana saya nggak tahu, diambil lah foto tak. Yang ditinggalkan oleh Pica. Tinggalkan ini tidak bertanggung jawab lah. Kita belum siap sebenarnya. Kita pasti tanggung jawab kok kayak gitu loh. Ya, sempat viral itu ya. Ya sempat viral. Nah yang tahun ini saya menyiasatinya adalah karena ini lapangan publik, lapangan IT Mandala dan Pasar ini lapangan publik. Saya serungannya belum saya buka. Di saat kondisi rumput sudah mulai recovery-nya sudah mulai berjalan, habis itu sampah sudah bersih, tenda-tenda dan panggung juga sudah bersih, baru saya buka semuanya. Gitu cara saya menyiasatinya tahun ini. Gitu. Intinya saya ngonyang deman aja iraga. Nah, gitu lah. Coba mau Bali saling support. Artinya saya hanya oke lah kalau ada yang beberapa yang nggak suka atau gimana itu kan pilihan ya. Suka nggak suka itu kan kita yang tahu lah harus bagaimana berbuat kayak gitu. Tapi bagaimana cara memperkecil dari adanya masalah-masalah yang ada kayak gitu. Itu aja sih saya. Untuk Pica ini gitu. Dan media juga saya lihat mensupport banget acara ini ya. Media. Karena karena Picanya semua kita rangkul. Betul. Komunitas, media, itu yang pemerintahan semua kita rangkul. Tidak ada yang dilewatin. Gitu. Berbahaya kalau ada satu atau dua dilewatin ya. Iya, memang ini kan saya bilang di awal tadi kan dari kita untuk kita. Betul. Kayak gitu. Saya setuju sekali. Iya. Bro Andi, tidak terasa udah 1 jam kita ngobrol dan ada satu yang kita lupa. Apa itu? Kita lupa ngopi. Oh iya, ngopi. Ntar kita ngopi di parkiran. Siap. Sebelum closing. Siap. Sambil ngobrol beberapa dialog yang belum sempat saya tanyakan. Oke, siap. Saya mengucapkan sukses untuk Pica. Terima kasih banyak. Tapi selain Pica, ada nggak cita-cita di kepalanya Bro Andi sendiri untuk membuat event di luar Pica yang dibuat tahunan reguler kayak mungkin judulnya bukan Pica ya, apa gitu? Teman-teman sih kemarin dapat bahas itu sih. Jadi kita khusus nih bikin event yang konser, khusus konser musik aja, nggak ada clothing, nggak ada apa, cuman konser sama F&B aja. Teman-teman kemarin, teman-teman mau bikin dari Pica ya, panitia ini rencana sih baru rencana. Kan sekarang masalah niatnya aja sekarang harus dibikin. Karena saya lihat Pica timnya solid banget. Panitia bekerja luar biasa. Mau saya salut sekali. Kalau sudah teman-teman yang datang merasa nyaman, artinya event itu sukses. Kan gitu ya. Dan itu luar biasa. Ini juga kan khususan Pica tahun ini juga kan peran pentingnya dari masyarakat juga, dari pengunjung, dari tenan, semuanya lah. Tidak hanya kita hanya memberikan wadah saja. Tapi apabila event itu dikatakan sukses, ya balik lagi pengunjung dan lain-lainnya. Itu sebenarnya kayak gitu. Berarti kita ngopi sebentar ya. Siap. Ini udah terlalu asik. Udah dong. Ini gelas. Wow. Ini kopi. Ada kemungkinan nggak ya di Pica melibatkan bukan musik aja kan? Ya, bukan musik aja. Bisa dilibatkan nggak kesenian yang lain? Contohnya nih tarian, fashion show dan lain sebagainya, bukan hanya masuknya ke komunitas ya. Kayak kemarin kan ada dari Popline itu komunitas tanaman masuk,
Ada. Kita tidak pernah menutup pintu untuk hal-hal seperti Artinya itu. Pica bukan masalah musik aja? Bukan masalah musik aja, semua kesenian ada di sana. Bahkan kemarin kita maunya kayak pameran tapel kayak gitu, kita mau isi. Tapi belum terlaksana. Cuman belum terlaksana karena waktu mepet gitu loh beli. Oh. Ya. Tapi yang kemarin itu yang kayak pameran tanaman kan lagi hype banget tuh tanaman-tanaman tuh, dan harga juga lumayan. Gila ya. Kita bikinin standnya khusus buat dia. Mereka diundang. Nanti activity brandnya mereka buat sendiri. Oh, gitu. oke, diberi tanggung jawab sendiri lah ya. Iya. Bro, ini kopi Banyuatis legenda rasa kita Siap. minum. Wow. Bro, ini kan orangnya ngerokok. Saya sering ini nih, nggak ngerokok saya. Nggak ngerokok? Nggak. Tadi nonton istri loh. Oh, ngevape. Ngevape. Dulu pernah ngerokok Dulu. kan? Dulu pernah ngerokok ya, sajak badeng-badeng agen. Ada sendok di bawah, tunggu saya kasih. Oh iya. Bro Jun selalu bawa kopi Banyuatis ini Bro Jun? Selalu. Itu di belakang buat Bro Andi. Iya. Ini kopi saya di rumah Bro Jun. Serius? Maka saya lihat gelasnya, Adi nawang sana gelasnya gitu Bro Jun. Luar biasa. Bro Andi, gimana sih rasanya jadi pengusaha muda sukses? Anda kan sukses banget nih. Nyen sih nawang Andigo kan? Harley ini 16 kalah Harley rago. Itu titipan Bro Jun, kan jual beli. Kemarin BMW-nya hampir saya dapatnya. Ya. Masih mau ditawarin? Enggak, masih ada sih. Itu udah. Gini aja. Saya pingin banget, no. BMW Bro Jun. Ya, no. Mantap Bro Jun. Yang kali punyanya Jik Rayana mau tak ambil bawa ngalanak lain cuma. Oh. Saya ngoping dengan orang spesial hari ini setelah di cancel berkali-kali. Istrinya juga cancel saya. Nanti istrinya Andigo banyak yang tahu juga ya. Mbak Ari ya. Nanti kita ajak juga seputaran masalah makeup dan lain sebagainya. Siap. Beliau lah yang memake-up saya dan istri kemarin, tumben lah potulung. Sebelumnya nggak punya Bro Jun? Nggak punya saya. Masa? Ulingan, pensil lah. Tapi foto prewed dulu punya kan? Nggak. Oh, jadi sekarang ini baru pertama kali. Makanya perempuan yang komen kan? Makanya, wah, Cahaya tuh memang biasa sekali pada saya. Nggak akan lupa seumur hidup saya. Siap. Nanti makasih banyak ya. Sukses banyak. Sukses Ya. acaranya lagi, sukses usahanya. Siap. Pokoknya saya support banget. Kita coba kopinya dulu ya. Sip. Cluenya ngopleng, ngopi keliling. Ya. Ngopleng, Ngopi keliling. Tos. Enak. Wih, nice. Enak ya. Sing main-main Sing main. Langsung bro. Ini satu box buat Bro Andi dan istri. Sukses semua Bro Jun. Siap. Selamat menikmati. Siap. Sukses banyak kopi Banyuatis. Sekarang beliau sudah jadi mangku sini di ngawang-ngawang. Saya enggak diundang pas. Iya loh, terbatas Bro Jun soalnya tempatnya kecil. Wintan ya. Wintan kan Bro Jun. Luar biasa. Soalnya istri ngiring. Kita kan satu paket. Gitu. Makanya saya ikut mau Wintan jadi ya. Luar biasa. Dan sekarang kehidupan lebih bahagia, lebih tenang yang paling penting. Ya. Pis lu tapi sing tenang. Ya, kena. ketenangan dan kebahagiaan. Nah. Anak sudah berapa Bro Andi? Anak saya 3. Cewek, cowok. Cewek, cowok. Aura, Arjun sama Alga namanya. Hai, anaknya Om Andi, Papa Andi. Sehat selalu. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nggak biasa bangun pagi kan? Nggak. Untuk khusus di Pica ini saya nggak bangun pagi karena ya sampai subuh Bro Jun. Biasanya saya bangun pagi. Dan untuk ngopling juga. Untuk ngopling kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bro Jun. Sukses selalu Bro Andi. Teman-teman terima kasih. Siap. Sukses buat Pica, ditunggu tahun depan dan ditunggu saya juga ikut main. Jangan cepok main bidan. Main ya? Ya, waktu di Ngor kan saya main kan? Ya, benar. Giliran. Ya, tahun depan saya. Tahun depan Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu kena Ngopi keliling.